I'ma make a couple stacks, do exactly what I want to. Mix a couple tracks, get a lady that I'm drawn to. Turn up to the max, get me faded till I'm gone, dude. Diplomasi nasi goreng dan pedasnya kritik gerakan moral SBY Prabowo. Nasi goreng menjadi menu pengantar komunikasi politik antara Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Menurut Hinca, pertemuan SBY dan Prabowo tersebut sebagai diplomasi nasi goreng. Diplomasi nasi goreng antara kedua tokoh politik beda partai menimbulkan sejuta pertanyaan. Reaksi, tanggapan, dan komentar-komentar lepas bernada minor maupun pujian. Teka-teki seputar pertemuan antara Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto belum tuntas dijawab. Publik belum mengetahui secara utuh tentang isi pertemuan antara kedua petinggi partai politik tersebut. Namun mereka Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria mengatakan bahwa pertemuan SBY dan Prabowo merupakan tindak lanjut dari keinginan yang disampaikan Prabowo pasca pengesahan rancangan undang-undang pemilu oleh DPR beberapa waktu lalu. Teka-teki seputar diplomasi nasi goreng mulai menemui titik terang setelah Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria menuturkan bahwa pertemuan antara Susilo Bambang Yudhoyono dan Prabowo Subianto merupakan respon atas pengesahan undang-undang pemilu. Hal ini kembali ditegaskan oleh Ketua Divisi Komunikasi Partai Demokrat Imelda Sari bahwa salah satu pembahasan tentu terkait dengan undang-undang pemilu tersebut seperti yang disampaikan sebelumnya oleh pihak Gerindra. Jika kita menelisik isi berita yang beredar di berbagai media massa baik cetak maupun elektronik, pertemuan kedua jenderal ini terkesan biasa-biasa saja. Boleh jadi ini adalah ruang curhat politik Prabowo dengan SBY terkait undang-undang pemilu atau Prabowo Subianto sedang berguru pada SBY, mantan Presiden RI 2 periode, yang dinilai syarat pengalaman dan berprestasi. Oke, ini adalah bentuk implementasi dari kebebasan berdemokrasi di Indonesia. Kegiatan mengunjungi antara tokoh politik itu wajar-wajar saja dan tidak perlu direspon berlebihan. Mungkin yang membuat publik sedikit terkejut karena pertemuan ini dilaksanakan bersama dengan situasi politik nasional yang lagi memanas. Tetapi kita harus lebih cermat dalam membaca situasi dan peta politik nasional yang cenderung labil agar kita tidak terjebak dalam rutinitas elit-elit politik yang acap kali menyita perhatian publik. Terlepas dari isu yang simpang siur tentang agenda yang dibicarakan dalam pertemuan antara Susilo Bambang Yudhoyono dan Prabowo Subianto, kali ini sejumlah respon publik yang dinilai berlebihan. Padahal ada pihak-pihak tertentu yang menilai diplomasi nasi goreng antara Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto tidak berdampak politik. Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2008-2011 Mahfud MD menilai pertemuan politik antara Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto tidak akan membawa dampak politik yang signifikan terhadap peta politik di Indonesia, apalagi terhadap peta perpolitikan beberapa partai menjelang Pilpres 2019. Apa yang diutarakan oleh Mahfud MD ada benarnya, karena ini hanyalah agenda pembelajaran bersama seperti apa yang dikatakan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Agus Hermanto. Prabowo dan SBY bisa bertukar pikiran terkait dengan rencana dan strategi untuk memenangi pemilihan presiden mendatang. Paling tidak dengan cara-cara Pak SBY dulu, bagaimana menggalang dan menyusun kekuatan, bahkan mengusung koalisi. Kata Agus, tentunya kita tahu bahwa PSB sudah khatam atau menjadi presiden, turut dengan karpet merah dan segudang prestasi, katanya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Lantas, apa yang membuat diplomasi nasi goreng menjadi viral di media sosial? Apakah ada agenda-agenda politik terselubung yang mesti disingkap? Atau ada strategi-strategi politik yang perlu diwaspadai?
Dari penuturan sejumlah petinggi partai jelas bahwa diplomasi nasi goreng terjadi sebagai respon atas keinginan Prabowo dan respon atas penetapan RUU Pemilu. Selesaikah? Ya, dengan demikian wacana diplomasi nasi goreng mesti diakhiri karena pembahasan soal kunjungan tidak berdampak apa-apa untuk kepentingan rakyat banyak. Ini hanyalah seremoni politik para elit di ajang sana. Oke, abaikan saja. Kita nggak usah memikirkan itu. Dalam diplomasi nasi goreng, selain agenda politik menuju RI 1, salah satu poin penting pertemuan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto adalah kerjasama membangun gerakan moral. Komitmen kerjasama membangun gerakan moral yang digagas oleh Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo menuai kritik pedas. Hal ini dinilai tidak relevan karena situasi moral bangsa Indonesia masih dalam kondisi normal dan wajar-wajar saja. Ngomong-ngomong, dari tadi saya ngomong diplomasi nasi goreng ini membuat perut saya menjadi lapar. Oke, kita lanjut mengenai nasi gorengnya. Diplomasi nasi goreng menuai kritikan pedas selain karena ambisi politik para elit, juga disebabkan oleh adanya isu tentang gerakan moral yang digagas oleh Susilo Bambang Yudhoyono dan Prabowo Subianto. Menanggapi gagasan tentang kerjasama membangun gerakan moral SBY dan Prabowo, Ketua Umum Partai Hanura Usman Sabtaodang mengkritik komitmen kerjasama antara ketua pimpinan partai politik tersebut. Menurut Usman, memangnya kita sudah nggak bermoral? Gara-gara diplomasi nasi goreng, pertarungan politik antara elit partai semakin panas. Aksi saling serang terus bermunculan di berbagai media massa. Sejumlah elit politik dan pakar-pakar politik berlomba-lomba memberikan komentar dan kritikan terhadap seremoni politik antara Susilo Bambang Yudhoyono dan Prabowo Subianto. Diplomasi nasi goreng, lagi-lagi nasi goreng, menjadi tontonan menarik ketika gajah ketemu gajah saling adu kekuatan, kecerdasan, dan ketangkasan. Sementara rakyat ikut terjerumus memberikan komentar-komentar yang tak sedap. Pertanyaan mendasar yang perlu kita refleksikan adalah pembelajaran apa yang kita dapat dari perseteruan politik para elit? Oke, setelah menelusuri berbagai berita di media massa, saya temukan dari diplomasi nasi goreng adalah kepentingan politik elit-elit partai dalam rangka merebut kekuasaan dan tidak memberi dampak langsung pada kehidupan dan kesejahteraan rakyat banyak. Saya kasih tahu ya, ini hanyalah wacana politik yang bergulir dan merupakan bagian dari dinamika berdemokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimana menurut Anda? Silahkan komen di bawah. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel ini, like videonya, dan share ke teman-teman Anda agar channel ini terus selalu berkembang informatif buat Anda. Terima kasih.